Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Allah muliakan, anak-anak yang soleh solehah, hafizoh insya Allah, yang sangat Ustadz banggakan. Sebelum kita masuk pada materi kita, sejarah kebudayaan Islam, mari kita buka pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian yang Allah muliakan dan Ustadz banggakan, materi kita ya, di bab pertama ini, di pertemuan pertama ini, mohon maaf, kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Di mana dalam hal ini ada 3 hal yang akan Ustadz sampaikan. Yang bagian pertama atau bagian A adalah proses masuknya Islam ke Indonesia. Bagian B atau bagian 2 adalah cara-cara masuknya Islam ke Indonesia. Dan yang ketiga atau bagian C, perkembangan Islam di Indonesia. Anakku sekalian, sebelum yang ini perlu diketahui, sebelum Islam masuk ke Indonesia, itu bangsa Indonesia sudah memiliki sebuah kepercayaan. Kepercayaan yang sudah mengakar kuat yang luar biasa, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini sudah turun-temurun berabad-abad sebelum Islam datang di Indonesia. Nah, apa itu kepercayaan animisme dan dinamisme? Kepercayaan animisme dan dinamisme adalah sebuah kepercayaan yang menganggap bahwa setiap benda itu mempunyai roh yang dapat mendatangkan keselamatan terhadap kehidupan manusia. Itu luar biasa diyakini oleh bangsa Indonesia waktu itu. Ini pekerjaan luar biasa oleh para dai untuk mengubah mindset mereka tentang ini. Pengaruh animisme dan dinamisme juga kalau kita lihat tidak hanya di zaman itu tapi dengan zamannya berkembang bahkan sampai saat ini pun masih banyak bangsa kita masyarakat kita yang masih kuat kepercayaan ini kepada benda-benda tersebut, benda-benda tertentu dianggap sebagai jimat, dianggap sebagai benda yang memiliki kekuatan, dianggap bisa kerjasama, menganggap saling menguntungkan, dan itu ala kulli hal sampai sekarang ini di zaman modern yang menurut kita itulah karakteristik bangsa kita di Indonesia Tidak hanya berbicara masa lalu tapi masa kini pun kepercayaan itu tetap ada. Anak-anakku sekalian, baik, berikutnya adalah kita akan mencoba mengupas hal-hal ini. Bagian pertama tadi sudah saya sampaikan, bagian pertama atau bagian A yaitu proses masuknya Islam di Indonesia. Secara umum ini ada 2 pendapat yang sangat kuat menurut para ahli sejarah, bahwasannya Islam masuk di Indonesia ini itu ada 2 pendapat, dan ini yang secara umum dapat diterima secara akademis ini. Ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-13. Tentunya dua-duanya ini memiliki dalil atau argumen yang kuat Mereka
dengan dalih temuan-temuan yang mereka lihat di waktu itu. Ya, mereka lihat baik dari mungkin arkeolog gitu kan, atau mungkin dari seni-seni ukiran yang mereka temukan waktu itu, ya, bahkan tertulis tahunnya gitu kan, dan itu adalah masuk ke abad ke-7 atau abad ke-13. Ini dua-duanya memiliki kekuatan yang sama. Anak-anakku sekalian, kita sedikit mengupas tentang apa alasannya orang-orang yang atau ahli sejarah yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini pada abad ke-7 ini, abad ke-7 Masehi. Ini mereka memiliki catatan ya, bahwa dalam catatan sejarah kerajaan Cina ini penguat mereka. Dalam catatan sejarah kerajaan Cina ini tuh terdapat sebuah komunitas. Ya, di tahun itu komunitas tersebut adalah orang-orang Tasih. Siapakah mereka itu? Ternyata menurut mereka Tasih itu ditafsirkan adalah orang-orang Arab. Nah, di mana persepsi mereka bahwa orang Arab ya Muslim, gitu kan begitu ya. Gitu. Yang kedua, ini terjadi yang dalam catatan Cina ini pada tahun 674 Masehi. Yang kedua juga ternyata terdapat dalam berita Chow Ku Fei. Ini tahun 1178 Masehi. Apa menurut mereka? Nah, dalam berita ini bahwasanya di Indonesia saat itu terdapat 2 tempat yang menjadi komunitas orang-orang Tasih. Tasih itu adalah orang-orang Arab. Itu adalah Foloan dan yang berikutnya adalah Sumatera Selatan. Nah, 2 wilayah inilah ya yang merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya waktu itu. Nah, Foloan ini yang sekarang dikenal dengan Kuala Breg, Terengganu, Malaysia. Nah, sedangkan Tasih adalah orang-orang Arab gitu. Jadi itulah dalam catatan Chow Ku Fei gitu kan. Itu alasan mereka mengatakan, dan ini terjadi di abad ke-7 Masehi. Yang ketiga dalam berita Jepang ya, tahun 784 Masehi. Dalam berita ini menceritakan perjalanan seorang pendeta yang bernama Kansin ya, itu ke Indonesia. Dalam berita tersebut dikemukakan bahwa pada masa itu ya di Kanton ya, itu terdapat kapal-kapal pose dan tasih kuo. Oleh para ahli, istilah pose itu ditafsirkan sebagai orang bangsa Melayu, sedangkan tasih ditafsirkan sebagai orang-orang Arab dan Persia. Itu dalam berita Jepang. Nah, di mana sekali lagi Anda sampaikan bahwa tasih itu adalah Arab, pose itu adalah Melayu. Mereka dua-duanya adalah tafsiran mereka adalah orang Muslim. Itu ada dalam catatan Jepang bahwa Islam sudah ada di abad ke-7. Anakku sekalian, alasan berikutnya nih, alasan yang kedua, kenapa mereka beralasan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu di abad ke-7 Masehi. Nah, ini pendapat ini didasarkan pada munculnya kerajaan Samudra Pasai ya, yang bercorak Islam. Nah, itu terjadi pada abad ke-13 ya. Pendapat ini juga diperkuat oleh bukti sebagai berikut ini ya. Yang pertama, ini ternyata terdapat dalam catatan perjalanan Marco Polo. Ini tahun 1292 Masehi. Nah, catatan ini mengisahkan perjalanan Marco Polo ke Sumatera bagian utara. Nah, pada saat itu Marco Polo sampai singgah ke kerajaan Islam Samudra Pasai dalam pelayarannya kembali ke Eropa dan Cina. Ternyata sudah ada kerajaan dan itu ada di abad ke-13. Yang kedua, alasan yang kedua bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 adalah
berita dari sejarawan Muslim yang bernama Ibnu Battuta. Itu adalah sejarawan Muslim ya. Itu diperkuat bahwasanya Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 Masehi. Kenapa? Karena dalam berita itu disebutkan ditemukannya batu nisan Sultan Malik As-Soleh di daerah Sumatera Utara. Itu dalam batu nisan itu tertulis kalimat-kalimat Islam ya, seperti kata Ramadan 676 Hijriah atau 1297 Masehi. Nah, itulah Sultan Malik As-Soleh ya, makamnya itu yang dikenal sebagai seorang pengajar tasawuf yang kemudian menjadi raja di kerajaan Samudra Pasai. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui ya bahwasanya ketika para ulama yang berproses sebagai pedagang waktu itu menyebarkan Islam di Indonesia itu tidaklah mudah, ya, tidaklah mudah. Maka sejarawan ya memberikan pengelompokan ya bahwasanya siapakah mereka-mereka yang menerima Islam dengan mudah. Yaitu mereka mengatakan ada dua golongan ya. Pertama adalah golongan elit. Siapakah mereka? Mereka adalah para raja, bangsawan, dan para penguasa. Itu adalah orang-orang besar yang menerima Islam ya, dari kalangan elit ya. Jadi para raja, bangsawan, dan para penguasa. Yang kedua, golongan wong cilik. Siapakah mereka? Itu golongan yang paling bawah. Ya, nanti kita sampaikan ya di ini kan. Nah, inilah ya yang terjadi di Indonesia ya, waktu itu. Nah, sekarang bagian B ya, kita lanjut ke bagian B. Bagaimana cara Islam masuk ke Indonesia gitu. Bagaimana caranya? Ada 5 cara ya yang tertulis dalam buku-buku sejarah ya, sebagai referensi kita ya, bahwa ada 5 cara Islam berkembang atau masuk di Indonesia waktu itu. Pertama, yaitu dengan melalui perdagangan. Ya. Kenapa? Karena Indonesia ramai menjadi sebuah daerah lalu lintas perdagangan ya internasional sejak awal abad ke-7 Masehi sampai akhir abad ke-16. Dan disitulahnya terjadi interaksi ya. Interaksi antara para pedagang berasimilasi dengan pribumi. Nah, itu jadi interaksi ya, sehingga kita sering mengenal dengan istilah pekojan ya. Ya, jadi pemukiman para pedagang ya yang datang ke Indonesia waktu itu. Yang berikutnya dengan perkawinan ya. Islam masuk ke Indonesia itu dengan cara perkawinan. Nah, para pedagang Islam ya yang datang ke Indonesia itu banyak menikahi wanita-wanita pribumi. Nah, di mana syarat dari mereka nikah dengan mereka adalah dengan mengucapkan kalimat syahadat gitu kan. Nah, kalimat ini penting ya dengan kalimat syahadat. Bahkan yang diislamkannya itu tidak hanya calon pengantinnya saja gitu kan, tetapi mereka bersyahadat bersama kedua orang tuanya. Kenapa? Karena salah satu rukun dari pernikahan itu adalah orang tuanya yang berhak menikahkan ya, menjadi wali, sehingga mereka harus bersyahadat. Anakku sekalian, berikutnya adalah Islam masuk ke Indonesia dengan cara pengajaran ya, atau dengan cara pendidikan. Apa yang mereka lakukan?
mereka mendirikan pesantren-pesantren. Ini luar biasa. Semakin besar, semakin terkenal kiainya, maka semakin besar pengaruh ya pesantren tersebut sehingga tersebar di masyarakat. Contohnya adalah ada pesantren Ampel Denta. Ini didirikan oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ada juga pesantren Sunan Giri milik dari Sunan Giri. Nah, yang kebanyakan muridnya adalah dari daerah Maluku. Nah, mereka setelah itu, setelah di pesantren, mereka tersebar, ya, menyebarkan apa yang mereka dapatkan dari pesantren tersebut. Jadi luar biasa peran pesantren. Jadi pesantren itu sudah ada, ya. Bahkan pesantren adalah cikal bakal Islam berkembang di Indonesia dengan pesantren-pesantren. Maka berbahagialah antum-antuna ini di pesantren, ya. Maka tugas kita adalah sebagai dai, ya, apapun profesi kita, ya, tetap dai adalah yang utamanya. Anakku sekalian, berikutnya adalah dengan cara tasawuf, ya. Islam masuk ke Indonesia itu dengan cara tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya yang apa namanya itu sebuah metode, ya. Sebuah metode bagaimana Islam berkembang saja, ya. Anakku sekalian, berikutnya adalah yang kelima, kesenian. Islam berkembang di Indonesia dengan melalui seni, ya, seperti seni bangunan, ya, seni pahat, seni musik, seni sastra, ya. Hasil-hasil ini, ya, bisa kita lihat, contohnya adalah Masjid Demak, ya, itu masjid kuno di Demak. Juga kita bisa lihat di Cirebon, ya, itu juga masih ada, di Banten juga masih ada, bahkan di Aceh juga masih ada. Itu adalah peninggalan-peninggalan yang bisa kita lihat di Indonesia. Berikutnya adalah perkembangan Islam di Indonesia. Ini dalam catatan sejarah kita, ya, di Indonesia ini, kita tahu bahwa kepulauan Indonesia ini terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Irian. Nah, pulau-pulau ini dikelilingi oleh pulau-pulau kecil, selat gitu, dan lautan. Nah, letak kepulauan Indonesia itu sangat strategis karena diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Nah, Indonesia juga diapit oleh dua samudra, Samudra Atlantik di sebelah utara sana dan Samudra Indonesia di sebelah selatannya. Berikutnya juga kita harus tahu bahwa tanah Indonesia itu sangat subur, banyak menghasilkan rempah-rempah. Ini menimbulkan daya tarik, ya, bagi para pedagang yang ingin ingin mencari, ya, mencari rempah-rempah ke Indonesia. Dan mereka datang ke Indonesia tidak hanya fokus ke perdagangan, ya, tapi sekali lagi tadi, ya, mereka juga adalah seorang dai, ya. Anakku sekalian, pelabuhan di Indonesia ini, ya, dermaga di Indonesia ini itu akhirnya menjadi sebuah tempat transaksi jual beli yang luar biasa secara internasional. Berbagai negara datang ke pesisir-pesisir Indonesia waktu itu, ya. Jadi kan jalur-jalur perdagangan waktu itu, ya. Seperti di Samudra Pasai, Selat Malaka, Banten, Demak, itu adalah daerah luar biasa gitu. Anakku sekalian, siapakah mereka gitu yang datang ke Indonesia waktu itu untuk tidak hanya berdagang? Datang dari Arab, dari Mesir, dari Saudi, India, Irak,
Iran, Gujarat, bahkan Persia. Anakku sekalian, ada 5 faktor ya. Ada 5 faktor. 5 faktor yang menyebabkan Islam berkembang ya di Indonesia ini. Itu yang perlu diketahui oleh antum-antuna semua. Yang pertama adalah bahwa syarat masuk Islam itu sangatlah mudah. Ini paling penting ya. Seseorang hanya butuh mengucapkan kalimat syahadat, selesai. Mereka mengerti Islam gitu. Yang kedua, Islam tidak mengenal sistem kasta. Ya, tidak seperti agama non-Islam ya. Dalam ajaran Islam tidak dikenal dengan adanya strata sosial, strata masyarakat. Semua adalah sama. Setiap anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang sama di depan Allah ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenyataan ini berbeda dengan kondisi sebelumnya, di mana masyarakat Indonesia terbagi dalam kasta-kasta. Anggota masyarakat kasta Brahmana, Ksatria itu memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi ya daripada anggota masyarakat yang kasta Sudra dan kasta Waisya. Tapi luar biasa, Islam dari kasta Sudra inilah ya dan Waisya inilah berbondong-bondong mereka datang dan mengucapkan kalimat syahadat sehingga mereka masuk Islam. Yang ketiga, Islam tersebar dengan cara damai. Ini juga sebuah daya tarik yang luar biasa ya. Walaupun terkadang ada kekerasan, tapi itu bukan di awal ya, tapi itu di akhir ketika memang itu adalah solusi, maka mungkin dengan cara penaklukan. Yang keempat adalah faktornya adalah bahwa sifat masyarakat Indonesia itu sangat ramah, sangat ramah. Ya, ini luar biasa. Itu juga memberikan peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Di dalam pergaulan yang erat itulah kemudian terjadi saling mempengaruhi, saling berinteraksi, dan saling pengertian. Dengan cara itulah akhirnya Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana. Ya, itu. Baik. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah hal yang penting lagi, bahwa semua aktivitas tadi, ya, faktor-faktor tadi, juga karakter masyarakat Indonesia yang luar biasa ini tidak akan berhasil ya, diislamkan oleh mereka-mereka ini tanpa ada sebuah upaya yang begitu luar biasa, gigih, ya, sabar mereka sebagai dai, dan itu adalah bekal buat kita semua. Maka kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para dai, para ulama waktu itu, dan juga kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para wali ya yang sering kita dengar, Wali Songo yang bisa mengislamkan daerah Pulau Jawa. Itulah anak-anakku sekalian yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.